Shalom, puji Bapa Yahweh. Saudara, mari kita akan belajar kebenaran firman. Kita percaya bahwa Roh Bapa Yahweh yang akan menuntun saudara, juga saya, dan mereka yang mau live streaming. Kita percaya bahwa berkat Bapa Yahweh ada di dalam hidup kita. Dan saudara, mari kita akan membaca firman Bapa Yahweh, Efesus 5 ayat 18. Kita akan membaca Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Dikatakan di sana, dan janganlah, apa saudara? Mabuk, dan janganlah dimabukkan oleh anggur yang di dalamnya ada apa saudara? Ketidaksenonohan. Sebaiknya penuhlah dengan roh. Silakan duduk saudara. Kita lihat saudara bahwa sangat luar biasa firman ini saudara. Janganlah mabuk oleh anggur. Ya. Di mana-mana kita saudara, ya, ada beberapa suku saudara yang saudara kalau kita lihat ini mabuk, ya, Natalan mabuk katanya. Mereka mabuk oleh apa saudara? Anggur, ya. Di mana-mana kita lihat saudara bahwa di Medan pun kita lihat, di Manado, di berbagai tempat. Banyak orang yang terikat dengan apa saudara? Ini saudara, alkohol, mabuk. Sebab itu saudara, kita lihat bahwa Bapa Yahweh sedih. Kenapa saudara? Karena kita ini adalah bait roh Bapa Yahweh. Tadi Ibu Ellen sudah sampaikan, kita kan bait roh. Bait roh Bapa Yahweh. Jadi kalau kita cemarkan hidup kita dengan alkohol saudara, dengan maksudnya apa yang tidak seharusnya saudara, yang Bapa Yahweh kehendaki, maka Bapa Yahweh dengan sendirinya akan mundur saudara. Dia tidak berkata saya mau pamit, nah saudara, langsung roh Yahweh akan keluar. Dan saudara, kita lihat saudara, dia katakan hendaklah engkau apa saudara, dia katakan, dia katakan di sini, ya, anggur yang di dalamnya terus tidak seno terus, sebaiknya penuhlah dengan roh. Roh huruf besar berarti roh Bapa Yahweh, bukan roh-roh yang lain saudara. Roh Bapa Yahweh. Seluruh nabi-nabi bernubuat tentang Yesua, dan saatnya Yesua berkata bahwa engkau harus penuh dengan roh Bapa Yahweh. Ini luar biasa saudara. Orang yang dipenuhi roh Bapa Yahweh sangat luar biasa. Nah, inilah janji yang sudah digenapi. Dan kita lihat saudara ya, bahwa tadi dikatakan bahwa kita, ya, Ibu Ellen katakan kita tidak kuat saudara kalau dengan kekuatan kita manusia. Tetapi kita harus meminta supaya kita dipimpin oleh roh Bapa Yahweh, Ruach Kades atau Roh Kudus. Dan saudara, kita lihat saudara bahwa ya, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5 kita akan baca saudara, ya. Kisah pasal yang pertama ayat 4 dan 5. Ya. Nah. Dan ketika berkumpul bersama, dia apa saudara? Memerintahkan kepada mereka agar tidak beranjak dari apa saudara? Beranjak dari Yerusalem, tetapi menunggu janji Bapa yang telah kamu dengar daripadaku. Jadi kita lihat ya ayat yang kelima, karena sesungguhnya Yohanes telah membaptis dalam air, tetapi kamu akan dibaptis dalam Roh Kudus tidak beberapa hari lagi sesudah ini. Jadi saudara, baptisan air itu
Kalau benar, ya enggak apa-apa. Ya pakai nama yang benar. Ini harus saudara. Dan yang berikut, yaitu harus dibaptis dengan roh. Dan siapa pelayan yang layak untuk membaptis dengan roh Bapa Yahweh? Pertama kita harus tahu bahwa Yesua yang memakai orang-orang yang diurapi untuk saudara apa? Mengurapi, membaptis dengan roh Bapa Yahweh itu Ruach Kades. Dan kita lihat saudara, orang-orang yang demikian Bapa Yahweh persiapkan untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Puji Bapa Yahweh saudara. Kita harus tahu saudara bahwa baptisan itu sangat penting. Ya. Karena kalau kita lihat saudara ada yang baptis ya yang dulu seperti kita alami. Ya. Ada baptisan percik saya ngalami saudara. Ada baptisan saudara ya. Ada seram tapi namanya belum benar. Dan kita harus tahu saudara, baptisan yang benar firman Bapa Yahweh berkata harus di dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Dan saudara kita lihat bahwa kenapa harus demikian? Karena yang empunya sorga itu siapa? Bapa Yahweh. Yang empunya sorga. Jadi apabila dia datang kedua kali, kita akan memanggil Yesua. Maka apa saudara? Dia akan menengok. Oh itu anakku itu yang memanggil saudara ya. Dan saudara mari kita akan baca firman Bapa Yahweh ya di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Katakan di sana Matius pasal yang ke-3 ayat 11. Dia katakan sesungguhnya aku membaptis kamu apa? Dalam air untuk pertobatan. Jadi orang membaptis ya atau pelayan Bapa Yahweh membaptis ya. Ini saudara dikatakan dengan air untuk pertobatan. Tetapi apa saudara? Yang datang sesudah aku, dia lebih berkuasa daripada aku. Yang apa? Tentang dia, yaitu Yesua, aku tidak layak untuk membawa kasutnya. Luar biasa saudara. Yohanes menyadari untuk membawa saudara kasut. Dia tidak, siapa ini saudara? Luar biasa dia punya derajat saudara, yaitu Yesua. Untuk membawa kasut, untuk membawa sepatu, tidak layak. Sebab itu saudara dan saya, pada waktu kita menyembah, kenapa harus tersungkur? Inilah salah satu pengertian. Kita tidak layak saudara. Hanya Yeshua HaMashiach yang layak. Kita tersungkur saudara. Yohanes Pembaptis ini saudara. Waduh, luar biasa saudara. Orang ini saudara dinubuatkan. Yesua dinubuatkan kedatangannya. Seluruh nabi-nabi dan rasul. Tidak demikian. Ini Yohanes Pembaptis. Dan dia berkata, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Bapa Yahweh. Roh yang luar biasa. Roh yang dahsyat dan ajaib. Dan apa saudara? Dia katakan Roh Kudus dan api. Saudara pernah saudara merasakan urapan Bapa Yahweh seperti api? Pernah saudara? Terasa. Waduh. Dan saudara, pada waktu saudara dan saya dipenuhi oleh roh Bapa Yahweh, saudara akan menjadi saksi dengan keberanian. Pernahkah saudara mengalami itu? Sepertinya saudara terus akan membuka mulut untuk bersaksi. Mau bersaksi, mau bersaksi. Ibu,
Betul. Inilah saudara, Roh Kudus memenuhi saudara dan saya. Sehingga saudara terus mau menjadi saksi yang hidup. Mau membawa dampak bagi dunia ini. Untuk apa saudara? Hormat kemuliaan bagi nama Bapa Yahweh. Dimanapun saudara berada. Kadang-kadang Roh Kudus bicara. Kamu injili orang ini. Sampaikan nama Bapa Yahweh. Dimanapun saudara berada. Pertama saudara di mana? Ke keluarga. Kedua, keluarga, baru lingkungan yang ada saudara, baru ya ke seluruh dunia. Nah ini termasuk saudara, ya kita melalui live stream ini kemana-mana saudara. Sebab itu dia katakan dari Yerusalem, terus Yudea, Samaria, baru ke ujung bumi. Haleluya. Dan saudara kita lihat, kalau seseorang saudara, ya apinya tidak lagi saudara berkobar-kobar. Kita harus memuji menyembah Bapa Yahweh. Untuk dia memenuhi dengan urapan yang baru. Sehingga saudara dan saya, ya, dalam memuji menyembah Bapa Yahweh. Dengan apa saudara? Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Maka di situ kita lihat saudara, ada dampak yang sangat besar bagi mereka yang ada di tempat ini dan bagi mereka yang ada di luar sana. Berikan kemuliaan bagi Bapa Yahweh saudara. Luar biasa saudara. Ya, jadi kita tadi yang masuk pertama mengenal siapa pembaptis, ya, mengenal siapa yang membaptis dengan Roh Kudus, ya, dan juga dengan api. Ya, dan kita akan masuk saudara di dalam firman Bapa Yahweh. Kita masuk di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 21. Ya, Yohanes pasal 14 ya, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Dan aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya Dia tinggal bersama kamu selamanya. Selamanya. Penghibur akan tinggal bersama saudara saya selamanya. Tidak terbatas. Tidak terbatas. Tidak terbatas oleh waktu dan tempat saudara. Dan dia katakan saudara, yaitu roh kebenaran yang dunia tidak dapat menerimanya. Dunia tidak dapat menerima. Hanya kasih karunia Bapa Yahweh yang bisa menarik, menyelamatkan si A, si B, atau keluarga kita. Yang penting kita sampaikan apa yang harus disampaikan oleh dorongan kuasa Ruach Kades atau Roh Kudus. Dunia tidak bisa menerima. Kenapa saudara? Karena sudah tertulis. Dunia ini saudara sudah di bawah kekuasaan kuasa kegelapan. Dan saudara dan saya ada dan masih ada di dunia ini. Kita lihat saudara, karena dunia tidak melihat Dia. Dunia tidak melihat Ruach Kades. Saudara. Dan juga tidak mengenalnya. Sebab itu hanya kasih karunia dari Bapa Yahweh untuk saudara, untuk keluarga besar kita bisa diselamatkan. Mengenal nama Bapa Yahweh aja saudara, banyak yang maksudnya menolak. Termasuk saudara-saudara saya. Tapi saat ini saya lihat adik saya mengakui. Saudara kembar saya mengakui.
Dan dia katakan, berbagai gereja sekarang ini mengganti nama Allah dengan nama Yahweh. Ini lagi terjadi. Dan kita lihat, saudara, di YouTube saudara saya lihat, ya, para pelayan-pelayan Bapa Yahweh mulai berkata, Tuhan orang Israel itu Yahweh. Berikan kemuliaan bagi Bapa ya. Luar biasa. Karena apa saudara? Roh Bapa Yahweh bekerja dengan luar biasa. Sehingga apa yang kita katakan saudara, terjadi di alam roh dan dilahirkan di alam nyata. Ini yang sangat luar biasa. Sampaikanlah sesuai dengan dorongan roh Bapa Yahweh. Sehingga apabila kita sampaikan, dia tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan keberhasilan Bapa Yahweh. Luar biasa saudara. Dunia tidak mengenal roh Bapa Yahweh. Tetapi kita harus menyampaikan. Kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Luar biasa saudara. Kita lihat saudara bahwa dia katakan, namun kamu mengenalnya. Kita mengenal dia. Kita mengenal roh Bapa Yahweh. Karena dia tinggal bersama kamu. Dia tinggal bersama kita. Dia tinggal bersama murid-murid sejak 2000 tahun yang lalu. Dan mereka menjadi saksi-saksi yang hidup. Dan terus mengalir roh Bapa Yahweh. Dari Yerusalem. Dan sampai sekarang saudara. Roh Bapa Yahweh bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Kita lihat di sini saudara. Dan dia katakan saudara bersama. Dan akan berada di dalam kamu. Terus saudara. Dia katakan akan berada di dalam kita. Ya. Mana dia? Ya, akan berada di dalam kamu, mana? Ya, coba. Dia. Ya. Jadi kita lihat di sini dalam kamu, aku tidak akan meninggalkan kamu. Terus apa? Yatim piatu. Saudara, ada anak yatim, ada anak yatim piatu. Yesua bertanggung jawab atas saudara dan saya. Dia memberikan roh, Ruah Kades. Dan kita lihat saudara, aku datang kepada kamu. Ya, kita lihat saudara, ini sangat luar biasa. Sampai ayat 21. Ya, terus tinggal beberapa saat lagi, maka dunia tidak melihat aku lagi. Dunia tidak akan melihat Yesua. Dan apa saudara? Tetapi kamu melihat aku, karena aku hidup dan kamu akan hidup. Jadi kita di sini saudara lihat bahwa karena Yesua Tuhan kita yang hidup, kita akan hidup. Apa yang hidup saudara? Kerohanian kita akan hidup saudara. Ada orang yang sudah mati rohani, dekatlah kepada Bapa Yahweh. Maka rohani kalian, saudara dan seakan hidup. Dan kita lihat di sini, pada hari itu kamu akan mengetahui bahwa aku apa saudara? Ada di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Jadi kita lihat saudara, kalau kita penuh roh Bapa Yahweh, ini yang kita harus tahu. Ya, ada orang bilang begini, bagaimana bisa ya? Tuhan, Yesus ada di Bukit Kalvari. Terus ada lagi Tuhan. Ini aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Seluruh planet saudara yang ada. Bapa Yahweh begitu besar. Yang nampak adalah firman yang hidup, yaitu Yesus. Dan dia berjalan di muka bumi ini. Dia melakukan hal-hal sesuai dengan Bapa Yahweh lakukan. Kita lihat saudara. Dan aku di dalam kamu. Jadi Bapa ya, Yesua di dalam Bapa, kita saudara harus tahu bahwa kita di dalam ya, dan aku di dalam kamu. Jadi Yesua di dalam kita saudara. Siapa yang memiliki perintah-perintahku, terus naik dan memeliharanya, tadi juga Pak Gembala sampaikan ini ya,
Ini perintah-perintah. Dia itulah yang mengasihi aku. Dan siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi apa saudara? Oleh Bapakku. Dan aku akan mengasihinya dan akan menyatakan diriku kepadanya. Berikan kemuliaan bagi Bapak ya. Sungguh luar biasa. Kalau kita melakukan perintah-perintahnya, jangan menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan saudara ya, kita tidak bergaul lagi dengan firman ya. Jangan kita menjauhkan diri kita saudara juga ya dalam persekutuan di dalam keluarga Bapa Yahweh. Ya, sebab itu ada WA saudara di mana ya itu kan ada hubungan. Terima kasih. Saya sempat kirim ke si A. Tiba-tiba saudara ya dia balik, jangan lagi begini-begini ya. Dan saya percaya bahwa firman Bapa Yahweh tidak bisa dihalangi. Satu waktu saudara, pada waktu mungkin si A dia sakit berat, dia akan ingat firman Bapa Yahweh. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim dan firman itu adalah Elohim. Kita menolak firman, kita menolak Bapa Yahweh sendiri. Jangan menolak, karena satu waktu saudara, firman ini akan diangkat saudara. Hilang. Dan semua orang akan mencari tetapi tidak mendapat. Oh, isilah benjadamu, isilah terus hatimu dengan firman, isilah jiwamu dengan firman, supaya kelak nanti saudara, firman itu akan diambil. Saudara sudah penuh dengan firman. Yesus penuhkan ku dengan firman-Mu. Yesus penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Yesus penuhkan ku dengan firman-Mu. Apabila waktunya tiba, waktunya penuh, maka saudara dan saya, firman itu sudah menyatu dengan saudara dan saya. Sehingga saudara tidak kekurangan. Orang yang kekurangan, perempuan 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang bijaksana. Itulah satu hal yang saudara dan saya harus tahu pada saat-saat terakhir saudara, bahwa nanti akan terjadi di mana Yesua akan datang kembali saudara, dan 5 gadis yang bijaksana saudara, dia mempunyai persiapan. 5 gadis yang bodoh, mereka terbatas, hanya pas-pasan saudara. Sehingga pada waktu Yesua datang di awan-awan permai, saudara, lihat perempuan yang bodoh gelisah untuk mencari. Roh penghibur mulai meninggalkan dia. 5 gadis yang bodoh. Sehingga apa saudara? Firman yang begitu berapi-api yang menjadi rema hilang. Dan 5 gadis yang bijaksana saudara, karena mereka mempunyai persiapan. Orang Manado bilang dovoma, persiapan. Sehingga mereka tidak kekurangan. Dan saudara, pada waktu Yesus datang, maka firman itu, roh Bapa Yahweh yang ada di dalam saudara dan saya akan bersama-sama naik saudara. Dan anti Hamasyah akan berkuasa saudara. Kita harus ingat saudara,
bahwa akhir-akhir ini saudara, kita harus bijaksana. Kita harus menghitung hari-hari karena waktu-waktu ini tertulis waktu yang jahat. Ada tertulis di dalam kitab Daniel pasal yang ke-12 dikatakan manusia akan menjadi jahat, manusia yang baik akan semakin baik. Kita lihat saudara bahwa Roh Bapa Yahweh dicurahkan kepada siapa saja saudara. Ke seluruh bumi ada action, ada tindakan untuk mendekatkan diri kepada Roh Bapa Yahweh. Luar biasa anugerah yang sangat luar biasa. Nabi-nabi dahulu menanti curahan yang luar biasa seperti kita di saat-saat ini. Tetapi saat ini saudara dan saya mendapatkan kelimpahan yang sangat luar biasa. Inilah waktunya saudara dan saya. Ya, harus banyak bersyukur. Dan kita lihat saudara, kita akan membaca di dalam kebenaran firman. Ya, kita maju lagi saudara. Dikatakan ini luar biasa. Kita akan baca Lukas pasal yang ke-11 ayat 13. Ya, Lukas 11 ayat 13. Ya. Jadi jika kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik, betapa lagi Bapa yang dari sorga. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Selama ini saudara dan saya banyak meminta hal-hal mungkin yang di bumi. Itu tidak salah. Tetapi Roh Bapa Yahweh yang sangat penting, yang telah dari dulu saudara nabi-nabi inginkan, ini luar biasa tercurah dengan leluasa. Dan kita harus tahu saudara bahwa seorang Bapa dikatakan, jadi jika kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, betapa lebih lagi Bapa Yahweh Elohim akan memberikan saudara dan siapa? Ruach Kades, Roh Kudus. Mintalah apa yang tidak bisa digoncangkan. Mintalah apa yang tidak bisa hancur. Mintalah Roh Bapa Yahweh. Satu waktu unsur-unsur bumi akan lenyap. Dan saudara dan saya disuruh minta, yaitu Roh Bapa Yahweh. Roh Bapa Yahweh saudara tidak terbatas. Haleluya. Dia selama-lamanya sampai selamanya, lama-lamanya sampai selama-lamanya. Kita lihat saudara. Ya, apakah saudara pernah melihat seorang bapa yang memberikan anak-anaknya diminta telur, dikasih yang lain saudara? Ada. Tetapi Bapa Yahweh saudara memberikan yang sangat-sangat terbaik bagi saudara dan saya. Berikan kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Haleluya. Lukas 24 saudara ayat 49. Ya katakan, ya terima kasih luar biasa. Saudara masih menyimak semua ini? Haleluya. Lukas 24 ayat 49. Aduh yang terakhir ini. Ya, dan lihatlah, aku mengirimkan janji Bapakku kepadamu. Tetapi tinggallah di mana saudara? Kota Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi kuasa dari tempat apa saudara? Tinggi. Saudara, orang yang suka menurut kepada Bapa Yahweh, pasti Bapa Yahweh berikan. Kita ini anak saudara. Kemana-mana Bapa Yahweh akan lihat. Karena mata Bapa Yahweh ada di mana-mana saudara. Dia akan melihat, oh ini. Karena dia katakan mata Bapa Yahweh ya tertuju kepada orang-orang benar. Kita lihat saudara, ya. Dia akan mengirimkan saudara Ruach Kades, Roh Kudus. Tetapi kita harus taat kepada Bapa Yahweh. Kita lihat saudara, ya.
kita masuk bagian kedua saudara, nanti kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sampai 42. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 sampai 42. Dan Petrus menjawab kepada mereka, bertobatlah dan biarlah masing-masing kamu dibaptiskan atas nama apa? Yesus. Dan ini ya sambung dari ayat tadi sudah. Ya. Ini penting saudara. Ya, sebab itu kemarin waktu lalu saya katakan ke adik saya, you harus dibaptis pakai nama Yesus. Ya namanya proses saudara. Ya. Dia masih belum terima. Tapi saya bilang, nanti satu waktu Yesus datang di awan-awan. Nanti gimana kamu? Nah kita bilang ini saudara, ini penting saudara. Nama Yesus Hamasyak untuk penghapusan dosa-dosa. Dan kamu akan menerima karunia apa saudara? Naik. Kamu akan menerima karunia. Ya. Kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya kita lihat ya. Jadi kita harus tahu saudara bahwa kalau kita saudara ya sudah dihapus dosa-dosa kita. Firman Bapa Yahweh. Kalau kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil dan Dia akan menghapus dosa-dosa kita. Maka saudara, setelah kita disucikan saudara, maka karunia Roh Kudus itu Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ya. Jadi ada 9 karunia roh saudara. Ya. Pada waktu dalam pertemuan ibadah, kadang-kadang itu terjadi karunia berkata-kata dalam bahasa apa saudara? Bahasa lidah, berkata-kata. Dan kita lihat di sini saudara bahwa sebab janji ini adalah bagimu ya. Bagi kita juga bagi para orang-orang yang maksudnya ya ingin atau rindu untuk datang kepada Bapa Yahweh ya. Bahkan bagi semua orang yang masih jauh ya, masih jauh tapi mereka rindu saudara, yaitu sebanyak yang Yahweh apa saudara? Yahweh Elohim kita akan memanggilnya. Luar biasa. Ya, sebanyak yang Bapa Yahweh Elohim memanggil ya. Jadi kita lihat di sini ya. Terus lalu dengan banyak perkataan lainnya, terus dia bersaksi dan menasihati terus-menerus. Ya, jadi bersaksi itu saudara harus apa saudara? Terus-menerus. Karena apa saudara? Ada orang namanya manusia suka ada pelupa. Jadi terus menerus sampaikan nama Bapa Yahweh. Sampaikan, wah dia harus dibaptis saudara. Sampaikan. Sesuai dengan dorongan daripada kuasa Roh Kudus. Ini penting saudara. Ya, terus dikatakan apa? Terus sambil mengatakan, biarlah kamu diselamatkan dari generasi yang bengkok ini. Generasi yang bengkok hati saudara. Supaya mereka diselamatkan. Saudara dan saya lihat. Dari kesaksian-kesaksian saudara. Sangat luar biasa. Tantangan demi tantangan saudara ya. Terjadi dalam keluarga saudara dan saya. Tetapi kita harus tahu saudara. Bahwa Ruach Kades akan membuka jalan keluar bagi saudara dan saya. Dan kita lihat saudara bahwa mereka-mereka juga yang di luar sana saudara ya. Generasi yang Tuhan berkata bahwa apa? Mereka Tuhan selamatkan. Ya, sesuai dengan maksudnya kehendak Bapa Yahweh, kehendak Dia. Ya, ini luar biasa. Terus dikatakan, hai yang terkasih, mana dia? Generasi yang bengkok ini. Kemudian sesungguhnya mereka yang apa ini? Menyambut gembira. Perkataannya itu mereka dibaptiskan dan pada hari itu kira-kira apa saudara? 3.000 jiwa telah ditambahkan. Jadi saudara kita lihat Ruach HaKodes, Roh Kudus bekerja di luar pikiran atau kemampuan kita. Kadang-kadang saudara ya kita ya dimarahin. Kan
Jangan pakai nama. Banyak nama Tuhan. Anak domba. Banyak saudara. Iya kan? Nama Tuhan itu dia bilang menara yang teguh. Ada yang begitu-begitu saudara. Tetapi saudara, kita harus luruskan bahwa itu sebutan. Kalau nama Yeshua HaMashiach, Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Dan apa saudara? Roh Bapa Yahweh bekerja. Sehingga apa? Kira-kira 3.000 jiwa telah ditambahkan. Sekarang ini kita lihat di YouTube saudara. Di Afghanistan, di berbagai negara-negara yang sangat fanatik. Roh Kudus bekerja dengan sangat luar biasa. Di berbagai tempat kita lihat. Walaupun mereka masih pakai nama yang lama. Tetapi bukankah kita dulu di sana? Kita saudara dipanggil untuk apa saudara? Terus ya diperbarui jiwa kita. Sehingga kita mengenal nama Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Berikan kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Haleluya. Dan mereka hidup dengan terus bertekun dalam apa saudara? Pengajaran para rasul dan dalam persekutuan dan apa saudara? Dan dalam doa. Luar biasa. Pengajaran rasul-rasul, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam doa. Haleluya, luar biasa. Yang sakit disembuhkan, lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang mati dibangkitkan. Rasul-rasul berjalan dengan kuasa Roh Bapa Yahweh dengan luar biasa. Bukan karena kuat dan gagah mereka, tapi Ruach Kades sudah memenuhi mereka. Sehingga apa yang terjadi di luar nalar daripada manusia. Banyak kita lihat, ya ahli-ahli kitab ada di sana, ya orang Farisi ahli Taurat, tetapi orang yang dikuasai atau dipimpin Roh Bapa Yahweh berbeda, sangat berbeda. Sebab itu Nikodemus datang kepada Yesua, di malam hari. Dia berkata, saudara tahu cerita ini? Yesua berkata, engkau harus dilahirkan dari air dan roh. Saudara, Nikodemus ini orang yang sangat pintar, guru besar. Tetapi dia harus dilahirkan dari air. Kita siapa? Ini guru besar. Yesua memanggil saudara. Yang dikatakan, ya menurut manusia berkata, oh dia lemah. Justru yang lemah Tuhan pakai untuk ya mengalahkan yang kuat, yang bodoh untuk mengalahkan yang berhikmat. Pada waktu Yesua saudara berjalan, ahli-ahli Taurat orang Farisi pada sangat resah karena mereka berpikir mengenai mamon, tetapi Yesua melakukan apa yang Bapa Yahweh lakukan. Sehingga pikiran-pikiran daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini saudara terheran-heran. Sampai pada waktu murid-murid Yesua mereka berjalan di muka bumi ini saudara. Mereka melakukan sesuai dengan Yesua lakukan. Dan mereka tercengang-cengang. Kita lihat saudara bahwa dampak daripada Yesua kepada murid-muridnya sampai sekarang ini masih terjadi. Saudara, mari kita lihat saudara. Ya inilah suatu hal yang kalau kita punya kerinduan yang menyala-nyala untuk minta saudara pengurapan dari Bapa Yahweh, maka saudara dan saya akan mendapatkan ya pengurapan yang luar biasa. Dan kita lihat saudara, ya itu bagaikan air yang akan mengalir saudara. Urapan Roh Kudus dia mengalir. Dan kemudian kuasanya sangat luar biasa. Sehingga saudara saya tanpa disadari tiba-tiba keluar bahasa
lidah keluar. Kenapa? Karena saudara dan saya dipenuhi oleh roh Bapa Yahweh. Sebab itu kita lihat saudara, dalam pertemuan-pertemuan yang ada, orang-orang yang dipenuhi roh Bapa Yahweh akan menyampaikan karunia-karunia roh, karunia-karunia yang tidak didapat oleh manusia yang di luar sana. Tidak. Karena itu saudara dan saya harus tetap tinggal di dalam Bapa Yahweh Elohim. Kisah Rasul 4 ayat 31. Oh ya, sorry. Kisah Rasul 4 ayat 31 ya. Ya, lihat ya. Ayat 31. Ya. Ya. Dan setelah mereka berdoa, terguncanglah tempat yang di dalamnya. Lihat ini saudara. Doa orang yang diurapi Bapa Yahweh ada dampak yang sangat besar. Dan dia terguncang saudara. Tempat yang di dalamnya mereka berkumpul itu. Terus dan mereka semua apa saudara? Dipenuhi Roh Kudus. Dan mereka memperkatakan apa saudara? Firman Elohim dengan keberanian. Saudara lihat saudara bahwa orang-orang yang dipenuhi oleh roh Bapa Yahweh akan dengan berani untuk menyampaikan firman Bapa Yahweh. Kok bisa begitu? Karena roh Bapa Yahweh memenuhi dia. Sehingga seperti api, seperti palu godam saudara. Dia sampaikan. Karena ini yang terjadi saudara. Terguncang ya. Bayangin saudara. Apa yang membuat terguncang? Kehadiran Bapa Yahweh. Tidak bisa menahan saudara. Kalau ini bisa tergoncang saudara, luar biasa. Tapi bukan tergoncang untuk hancur saudara. Bapa Yahweh tahu. Ya, karena Bapa Yahweh, dia mengetahui kekuatan ruko ini saudara. Dia tahu. Ya, tergoncang bukan hancur. Tetapi Bapa Yahweh, dia tahu untuk bisa melindungi anak-anaknya. Haleluya, luar biasa. Terus dia katakan, dan sejumlah orang yang telah percaya itu sehati dulu. Saudara di tempat ini ingat, ini sehati. Sehati berarti mempunyai kesatuan di dalam melayani Bapa Yahweh. Ya, sehati. Nah, terus apa saudara? Dan sejiwa, pikiran, perasaan, kemauan. Sejiwa. Ini penting saudara. Kalau sudah tidak berarti saudara apa? Sadar diri dan kembali. Untuk bersatu lagi. Sehati, sejiwa. Dan tidak seorang pun apa saudara? Mengatakan bahwa sesuatu yang menjadi miliknya adalah kepunyaannya. Tetapi kepunyaan Bapa Yahweh. Yang Bapa Yahweh percayakan kepada saudara dan saya. Kepunyaan Ruach HaKodes. Kita lihat sini luar biasa saudara. Bahwa Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yesus Masya mau supaya kita sehati, sepikir. Ya, ini penting saudara. Sehati, sepikir. Ya. Ya, ada satu lagu. Sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Demi kemuliaan Bapa Yahweh Elohim. Jadi karena dalam Yesua ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, maka sempurna sukacita kita, sehati sepikir di dalam nama Adonai Yesus Masya. Luar biasa, mari kita masuk di dalam kitab Roma. Ya, kita lihat saudara, tanda-tanda dipenuhi Roh Kudus. Kita akan membaca Roma 5 ayat yang kelima.
Tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Luar biasa saudara. Ya, salah satunya kita lihat tadi ya, hati sepikir. Dan harapan dan pengharapan tidak mempermalukan. Karena kasih Elohim telah apa? Dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Luar biasa. Ya, harapan. Luar biasa ya, Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Kita harus tahu saudara, ada satu lagu, pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Ini luar biasa saudara, ya, bahwa Roh Kudus datang untuk memuliakan nama Yesua, nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yesua Masya. Sebab itu saudara, apabila saudara berdoa, saudara dan saya berdoa atas orang sakit, sebutlah nama Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yesua Masya. Kita sebut karena Bapa Yahweh menginginkan supaya menyebut namanya. Saudara dan saya dimanapun saudara dan saya berada, Bapa Yahweh beserta dengan saudara dan saya. Kisah Rasul 19 ayat 6. Ya, kita baca Kisah Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-6. Ya, Kisah Rasul 19 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, turunlah apa saudara? Turun Roh Kudus. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa lihat orang yang layak untuk menumpangkan tangan. Ya, Paulus menumpangkan tangan dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Ya, dan mereka juga berbicara dengan bahasa lidah dan apa? Bernubuat. Lihat saudara, mereka berkata-kata dalam bahasa lidah, bukan bahasa yang lain, tetapi bahasa lidah, bahasa Bapa Yahweh. Dan kita lihat saudara, Kisah Rasul yang pertama ayat yang ke-8. Saudara, kita lihat yang terakhir saudara, Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Pasal yang pertama ya, ayat yang ke-8. Namun kamu akan menerima kuasa. Apa saudara? Bila mana Roh Kudus datang ke atas kamu, dan kamu akan menjadi apa saudara? Saksi-saksiku baik di Yerusalem maupun di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Haleluya! Jadi orang yang dipenuhi Roh Bapa Yahweh akan menjadi saksi-saksi Bapa Yahweh. Dimanapun saudara berada, saudara adalah saksi. Saksi Bapa Yahweh. Dan saudara, kita harus tahu bahwa tanpa kita bergaul dengan Ruach Kades, Roh Kudus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, sampai sini kebenaran firman Bapa Yahweh. Ya, kita harus memiliki semangat doa yang tinggi, memiliki semangat yang berkobar-kobar. Ya,